Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara reuni alumni Haji tahun 2006 di bawah pimpinan Pak Bungsu. Untuk mengingat-ingat kalau ada waktu nanti bisa berangkat lagi minimal umrohnya. Amin. Jadi mumpung ada komandannya Pak Bungsu ini, jadi nanti dari peserta kita sendiri maupun anak maupun cucunya kalau bisa berlanjut ke Pak Bungsu. Amin. Insya Allah. Saya dalam hati kecil ada, tapi mudah-mudahan hati kecil saya bisa terwujud dan kawan-kawan bisa mewujudkan juga. Kedua, setelah dari sini nanti mungkin mohon yang lain juga berkenan melanjutkan biar tidak putus. Jadi itu harapan dari tuan rumah. Terus selanjutnya saya terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu peserta alumni Haji 2006 atas kehadirannya, dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Untuk sementara itu saja dari saya, kami serahkan kepada Pak Ustadz yang mengisi kajian. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'da, la haula wa la quwata illa billah, ma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait, jasa minta ibu dan keluarga besar, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, memudahkan segala urusannya. Pak Haji semua, alumni dari alumni Haji tahun 2006 Indah Wisata tahun 2006. Alhamdulillah hari ini masih terus bisa bersilaturahim. Tentunya ini sebuah anugerah dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala yang perlu kita syukuri. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul dengan rahmat Allah, izin Allah, iradah Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa berkah. Amin. Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pentingnya kita silaturahim. Pertama, kata Nabi adalah memperpanjang umur. Yang kedua, membentangkan pintu rezeki. Haba yusatolau fi rizki wa yunsa fi asati fal yasil rahimah. Jadi dua kunci itu yang tidak pernah kita tinggalkan agar kita panjang umur dan dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan yang membuka pintu rezeki dan pertemuan yang memperpanjang usia kita. Dan mudah-mudahan apa yang diberikan pada hari ini oleh Sahibul Bait juga merupakan kebaikan. Karena hidup ini kita tentunya nanti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus banyak membawa amal. Kata Imam Ghazali, kata Imam Syafi'i bahkan juga, hidup ini jangan sampai kita sia-siakan. Jadi apabila kita tidak menyibukkan dengan kebaikan, maka kebatilan akan menyibukkan kita. Di jalan tasgul nafsaka bil haq, sagolatska bil batil. Kata Imam Syafi'i. Kalau kehidupan kita ini tidak diisi dengan kebaikan-kebaikan, nanti yang masuk adalah keburukan, kebatilan. Jadi kalau kita isi dengan kebaikan setiap hari, dengan silaturahim, dengan ibadah, dengan baca Quran, maka perbuatan-perbuatan yang negatif tidak kita akan kerjakan. Contoh, mulut kita akan terjaga dari fitnah, dari menggunjing orang, karena mulut kita dibaca untuk baca Al-Quran, atau bersolawat, atau berzikir, atau berdakwah, atau kebaikan dari mulut kita. Mulut kita nggak sempat menggunjing orang, memfitnah, apalagi senang gibah, gosip gitu kan.
Karena mulut kita ini tidak disibukkan dengan membaca Al-Quran. Nah, kalau kita sibukkan diri kita dengan kegiatan-kegiatan silaturahim seperti ini, maka kebaikan-kebaikan ini akan mengisi rongga-rongga kehidupan kita. Nah, inilah kata Imam Syafi'i, upayakan setiap detik kehidupan kita ini mengisi dengan kebaikan. Karena apa? Detik yang baik akan menentukan menit yang baik. Menit yang baik akan menentukan menjadi jam yang baik. Jamnya kita istilahnya baik, maka nanti harinya pun kita akan menjadi hari yang baik. Hari yang baik kita isi, maka nanti minggunya akan menjadi baik. Minggunya baik, maka bulannya baik, maka tahunnya baik, bahkan sampai husnul khatimah kita dalam kebaikan. Nah, itulah yang kita isi dalam kehidupan ini, agar terus bagaimana di sini kita berbuat kebaikan, biar nanti di akhirat juga di sana kita penuh dengan kebaikan. Alhamdulillah hari ini kita silaturahim. Allah pertemukan kita, dan mudah-mudahan ini dalam rangka mengisi kebaikan. Jadi pada kesempatan ini saya Binus ingin sharing aja sama-sama kumpul mengisi waktu-waktu kita ini dengan kebaikan. Oleh karena itu ada satu hadis Rasulullah SAW, ada 3 hal yang membuat kita ini nanti akan dihisab sama Allah. Jangan hisab yasiro, hisab yang mudah. Apa itu hisab yang mudah? Jadi hasaballah hisab yasiro. Bahkan wa adkhalallahul jannata bi rahmatihi, bahkan Allah masukkan ke dalam surganya dengan rahmatnya Allah. Yang pertama, sifat manusia ini adalah yang penting bagi kita ini bagaimana mendapat hitungan. So nanti di akhirat kita dihisab oleh Allah. Amalan kita, kerjaan kita, sedekah kita, zakat kita, semua dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai hari ini kita datang kemari, ditulis, dijadikan catatan kebaikan, juga dihisab nanti, dihitung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini berapa makanan yang dikeluarkan oleh Sohibul Bait, dihitung Pak, dicatat sama Allah, gitu kan? Jadi kebaikan. Kita melangkah kemari, juga dihisab nanti, dihitung oleh Allah. Hisab yasiro. Kita kepengen nanti hisabnya mudah. Lalu kenapa Nabi pernah melihat kok banyak orang-orang miskin yang masuk surga, Pak Jaksa? Karena hisabnya ringan, nggak ada yang dihisab, hartanya dikit gitu. Kalau yang kaya kan gitunya banyak Pak, harta ini gitu. Atau pejabat ini dihitung. Kalau orang mikirnya, kata Nabi, dia lihat paling banyak adalah orang-orang miskin nih. Karena hisabnya mudah, maka kita minta dihisab oleh Allah, hisab yasiro, hisab yang mudah. Nah, hisab yang mudah itu tidak gampang. Makanya kalau kita begitu banyak hisab kehidupan kita setiap hari, dari bangun, dari mata kita melek sampai mata kita terpejam lagi, itu berapa banyak dosa yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan, dan semua itu nanti mayal fidu min qaul ila alladhi yaqibul atidun. Malaikat roki dan atid di samping kita terus mencatat amalan kita. Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita ini, agar hisab kita mudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama syaratnya adalah tu'ti man haramaka, memberi makan kepada orang yang tidak pernah memberi makan kepada kita. Kita memberikan sesuatu, orang itu tidak pernah memberi kepada kita. Lalu Butia tiap minggu, tiap Jumat memberikan makan ke anak yatim, saya tahu itu. Lalu saya memberi lagi, itu biasa. Pak Jaksa memberi saudaranya yang baik, memberi lagi Pak Jaksa kepada saudaranya, atau saudaranya memberi lagi karena timbal balik, itu biasa. Yang luar biasa itu memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Nah, itu nanti Allah akan hisabai yasiro, asaballah hisabai yasiro. Jadi kalau kita memberi sama yang suka memberi, wajar. Saya baik ke Pak Jaksa, terus Pak Jaksa balas lagi kepada saya, itu biasa. Tapi kalau kita, Pak Jaksa memberi kepada orang yang tidak pernah bahkan menggunjing, memfitnah, kita kasih. Nah itu antukti man haromaka, jadi memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Nah itu yang luar biasa. Yang kedua, ingin dimudahkan juga hisab kita itu adalah meminta maaf kepada orang yang menzolimi kita. Nah ini lebih susah lagi.
orang yang ngomong kita, yang memfitnah kita, menggunjing kita, menggibah kita minta maaf duluan. Nah ini susah juga Pak Haji ya. Yang ada kita kalau marah sama orang malah bukan minta maaf, malah nyumpahin. Untung. Iya, malah itu. Tapi justru ini memaafkan orang aman zolamaka, orang yang menzolimi kita, orang yang menghina kita, yang menggibah kita. Makanya Nabi berdakwah ketika dipukul, ketika diludahi, ketika dilukai, Rasul tidak pernah menjawab. Itulah makanya watafu aman zolamaka, memaafkan orang yang menzolimi kamu. Nah, Rasul ketika berdakwah diludahin, begitu yang ludahin besok sakit, Rasul bukan nyumpahin, datang dari rumahnya. Orang temennya, saudaranya belum pernah main ke rumahnya, Nabi yang pertama datang, bayangin. Akhirnya begitu mulianya akhlak Nabi, akhirnya yang ludahin tadi mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia masuk Islam. Nah itulah. Jadi kita nanti bisa bayar sirah wa adkhalallahul jannata bi rahmatihi. Jadi yang ketiga adalah watasil man qata'aka, menyambung tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim itu orang yang watasil man qata'aka, menyambung orang. Qata'aka itu yang memutuskan. Jadi yang memutuskan kita. Kalau sekarang kita teman-teman ini alumni haji, sebenarnya bukan watasil man qata'aka, bukan kau sambung orang yang telah memutuskan. Kita ini adalah mengistiqomahkan silaturahim kita, pertemuan kita, mengabadikan kegiatan kita akan menjadi kebaikan terus. Tapi nyambung orang yang memutusin kita. Ada saudara kita yang benci, mungkin udah benci sesekali, udah sangat memuncak, kemudian memutuskan tali silaturahim. Dia datang, kita datang kepada beliau, kita sambung silaturahim. Itulah orang yang nanti hisabnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke surganya Allah dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. 3 hal ini berat. Coba. Ngasih kepada orang yang pelit itu berat kita. Lu pelit bapak-bapak. Apa yang lu kasih-kasihin gitu. Kedua, memaafkan orang yang menzolimi kita. Kalau ada orang baik sama kita, kemudian kita maafkan atau kita minta maaf kepada saudara kita, itu hal yang wajar. Tapi memaafkan orang yang menzolimi kita, yang menyakiti kita, yang mengambil harta kita bahkan. Dan yang ketiga adalah menyambung orang yang memutuskan tali silaturahim. Nah, kalau kita ini bukan watasil man qata'aka, bukan orang yang menyambung silaturahim. Kita ini memang sudah saudara, sudah satu ikatan, sudah keluarga besar. Kita ini adalah silaturahim, bukan watasil man qata'aka. Nah, 3 orang ini nanti Allah tempatkan di surganya lantaran kita ini orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga silaturahim. Nah, itulah pentingnya hari ini kita bersilaturahim. Kita jaga walaupun mungkin sebulan sekali atau 3 bulan atau semesteran, 6 bulan sekali atau setahun sekali, yang penting kita terus jaga silaturahim. Insya Allah apa yang Allah mintakan, apa yang Allah berikan kepada kita ini, kita mendapat kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur. Hamba Allah itu yang baik itu bersyukur. Kalau kita nggak bersyukur, maka yang datang nanti ajab Allah. Bukan kata Nabi, Fa'in utiya pasoban asyakal. Apabila kita dikasih sama Allah kesehatan, panjang umur, keberkahan, rezeki, anak soleh dan soleha, itu dia bersyukur. Wa ijab tulia, dan apabila dia diuji oleh Allah, kalau kasih sakit, ini kita kasih sakit juga Pak, pajak saya, Pak Haji. Hakim Pak. Hakim? Oh iya, Pak Hakim dan Pak Jaksa, lagunya begitu nah. Iya Pak. Musuhannya juga ya. Biasa nuntut terus Pak. Oh gitu Pak. Pas haji saya kena stroke juga. Oh gitu saja. Alhamdulillah dengan haji saya bisa pulih. Nah, alhamdulillah ya Pak Hakim ya. Pak Hakim yang megang palu itu kan ya? Iya. Yang memutuskan. Ya luar biasa ini, benar-benar keputusannya, keputusan Allah juga. Ya, oleh karena itu apa yang diuji sama Allah kita sabar. Nah itu. Jadi ada orang yang diuji sama Allah dia nggak sabar, diuji sama Allah dia ngeluh, diuji sama Allah dia tidak pernah kembali kepada Allah. Padahal semua ini
apa yang dimusibahkan kepada kita, apa yang diberikan kepada kita adalah semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang Allah kasih pada hari ini ya buktinya dikasih sakit juga Pak Hakim, dikasih sembuh lagi. Nah, itu kan semua ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada manusia semulia apapun manusia, nabi-nabi aja tuh diuji sama Allah. Enggak ada nabi yang enggak diuji. Bayangin. Nabi Musa harus berhadapan dengan Fir'aun. Dia harus hidup di kerajaan Fir'aun, harus ngelawan Fir'aun, harus ngejar-ngejar Fir'aun, bahkan di akhir hayatnya katanya itu menjadi raja di zaman itu. Semuanya diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berjuang, diuji juga sama Allah Subhanahu wa taala. Raja Namrud bahkan dibakar hidup, Allah kasih keselamatan. Nabi Lut lebih parah lagi, seluruh umatnya homoseksual semua, Allah turunkan penyakit. Semua Nabi Nuh alaihissalam diuji juga, anaknya sendiri melawan orang tuanya. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Jadi semua orang-orang yang mulia, orang-orang yang dipercaya sama Allah, itu diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hal-hal yang Allah beri kepada kita, sekelas Nabi, sekelas Rasul, sekelas Nabi pilihan, diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita yang bukan Nabi, yang bukan Rasul, pasti diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika dia sabar, maka insya Allah dia itu menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu ucapannya alhamdulillah, tapi sebenarnya adalah menambah taat di dalam beribadah kepada Allah. Itu syukur. Jadi kalau kita dikasih rezeki, kita ucapkan mulut kita alhamdulillah rabbil alamin, tapi hati kita tambah ibadah, tambah taat, rajin ibadah, rajin sedekah dan lain-lain. Nah, itu rasa syukur itu yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini ya kita syukuri terus, kita bisa masih Allah berikan panjang umur. Mudah-mudahan sisa yang Allah berikan kepada itu terus bisa ibadah, syukur bisa umroh lagi, bisa haji lagi, bisa kumpul lagi, bisa ibadah lagi. Karena kesempatan hidup ini ya kita manfaatkan lah, dan kita ini bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara umur ya kita nggak bisa nebak, bisa aja yang lebih tua duluan, di sebelahnya muda juga duluan, Pak Hakim ya. Ada yang di bawah saya berani meninggal, di bawah kita, ada yang di atas kita juga baru meninggal. Kita itu jalan itu mah sudah takdir Allah. Yang penting sama-sama semua kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia semuanya nanti akan dihisab sama Allah, akan ditimbang sama Allah. Semua ada dua kalimat yang akan, dan itu juga ketika dihisab, ketika ditimbang, amal kita akan menjadi berat. Kalimatani khafifatani sahilatani alhamdulillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat itu akan memberatkan timbangan kita. Mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan subhanallah walhamdulillah cukup dua kalimat itu juga akan memberatkan timbangan kita, timbangan akhirat kita. Nanti perjalanan kita begitu panjang ya, kita fase-fase dihisab, fase-fase sampai kita buka pintu di depan kita sanggup oleh kita sebagai
Amin.